Selamat pagi kepada Dr. Farabi, Dr. Jessica, dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya akan membawakan IBCR saya mengenai manajemen dari limbah stem cell deficiency, claw, fast slide, fast comet. Untuk case illustration, anak laki-laki usia 15 tahun datang dengan keluhan pandangan mata buram pada mata kiri dengan riwayat mata kiri terkena trauma basah 3 bulan yang lalu. Pada hasil pemeriksaan oftalmologi ditemukan bahwa visual acuity dari mata kiri adalah 1/300 dengan symblepharon di bagian inferior, sedangkan untuk korneanya, kornea keruh dengan edema di seluruh lapangan dengan adanya superficial neovascularization 360 derajat dan terdapat epithelial defect di bagian sentral dengan staining positif. Untuk introduction-nya sendiri, limbal stem cell deficiency merupakan sebuah penyakit di mana terdapat penurunan dari populasi atau fungsi dari corneal epithelial stem cell atau progenitor cell yang biasanya berada di limbus. Kondisi ini akhirnya akan menyebabkan ketidakmampuan dari epitel kornea untuk menjaga homeostasis normalnya. Penyebab dari LSCD ini bermacam-macam. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hereditary dan acquired, di mana untuk acquired sendiri dibagi menjadi non-immune mediated dan immune mediated. Penyebab dari LSCD tersering adalah untuk yang unilateral adalah disebabkan oleh chemical injury atau trauma kimia yang secara global prevalensinya adalah 66-75% dan pada developing country biasanya lebih tinggi yaitu 84%. Sedangkan untuk LSCD yang bilateral biasanya penyebab terseringnya adalah SJS atau sindrom Stevens-Johnson. Untuk diagnosisnya sendiri biasanya untuk dapat LSCD dapat kita diagnosis hanya dengan melihat tanda dari pemeriksaan slit lamp-nya sendiri. Untuk keluhan dari LSCD ini biasanya ditemukan pada derajat berat, di mana pasien biasanya mengeluhkan penurunan dari tajam penglihatan, rasa tidak nyaman, nyeri, fotofobia, merah, dan mata berair. Sedangkan untuk tanda yang dapat kita temukan pada pemeriksaan slit lamp adalah tear film yang unstable, adanya epithelial defect, rusaknya bentuk dari limbus atau adanya whorl-like epitheliopathy, adanya neovaskularisasi ataupun panus fibrovaskular dan epitelium yang opak. Untuk diagnosis gold standarnya sendiri dari LSCD ini menggunakan impression cytology. Namun karena impression cytology ini agak sulit dilakukan, biasanya diagnosis dari LSCD ini hanya kita lakukan atau tegakkan berdasarkan pemeriksaan yang kita temukan berdasarkan pemeriksaan slit lamp. Untuk stagingnya sendiri, ini adalah staging terbaru yang dikeluarkan oleh International LSCD Working Group pada tahun 2019, di mana mereka membaginya menjadi stage 1, 2, dan 3. Untuk stage 1-nya sendiri, bagian sentral kornea yang 5 mili bagian sentral itu tidak ada permasalahan atau tidak ada kelainan yang ditemukan. Jadi hanya ditemukan di bagian perifer, di mana stage 1 ini ada subdivisi A, B, dan C. Untuk subdivisi A, limbus yang terkena kurang dari 50%, sedangkan untuk subdivisi B, limbus yang terkena lebih dari 50%, dan untuk yang C, ada 100% dari limbus terkena. Sedangkan untuk stage 2, di mana selain perifernya, bagian sentral 5 mili dari kornea juga terkena, di mana untuk stage 2 hanya dibagi menjadi 2A dan 2B, di mana kalau 2A kurang dari 50% limbus yang terkena. Kalau stage 2B dia lebih dari 50% tapi tidak sampai 100%. Sedangkan untuk stage 3 seluruh kornea terkena. Ini adalah contoh gambaran worldwide appearance pada staining. Untuk manajemennya sendiri, manajemen limbah stem cell deficiency ini membutuhkan step optimalisasi yang cukup bertahap, di mana biasanya dilakukan eyelid dengan conjunctival reconstruction, pemberian anti-inflammatory, optimisasi dari tear film, ataupun ocular surface epithelium. Selanjutnya dapat kita lakukan surgical treatment dari LSCD, dan untuk yang terakhir adalah visual rehabilitation. Untuk yang kita bahas di sini adalah surgical treatment dari LSCD, yaitu transplantasi.
substansi sendiri dapat dibagi berdasarkan asal dari sel yang kita ambil, yaitu allogenik atau autologus, ataupun jenis sel yang kita gunakan, limbal atau oral mukosa. Dengan perkembangan teknologi saat ini, manajemen operasi dari LSD ini semakin berkembang. Mulai dari yang terakhir adalah COMET dan SLAT. Jadi saat ini terdapat beberapa macam prosedur operasi yang kita gunakan dalam tata laksana LSD, tata transplantasi LSD. Yaitu yang pertama ada conjunctival limbal autograft atau CLAW. Ini yang paling sering digunakan dan yang pertama kali dilakukan. Kemudian ada living related conjunctival limbal allograft, ada keratoליmbal allograft, ada Cincinnati prosedur di mana ini merupakan gabungan dari living related dan keratolimbal allograft. Lalu ada modified Cincinnati, yaitu gabungan antara CLAW dengan keratolimbal allograft. Selanjutnya ada cultivated limbal epithelial transplantation atau CLET. Dan yang terakhir ada simple limbal epithelial transplant SLAT dan cultivated oral mucosal epithelial transplant atau COMET. Untuk IBCR ini kita akan membandingkan antara yang SLAT dan COMET terhadap CLAW sendiri yang sudah sering banyak digunakan. Sebelumnya kita akan membahas untuk prosedur dari conjunctival autograft. Untuk conjunctival limbal autograft ini, kita mengambil limbal atau sel stem cell dari limbus pasien sendiri dari mata yang sehat, mata sehat atau mata kontralateralnya, di mana biasanya diambil 2 clock hours di bagian superior dan inferior. Selanjutnya ada simple limbal epithelial transplant. Simple limbal epithelial transplant ini mirip dengan CLAW. Bedanya adalah dia hanya mengambil 2 clock hours di satu sisi, dan kemudian hasilnya nanti akan hasil yang kita ambil limbal stem cell-nya sebelum kita letakkan di mata resipiennya, kita bagi menjadi 8 sampai 12 potong, jadi dipotong kecil-kecil. Lalu setelah itu baru seperti ini dipotong kecil-kecil dan dibagi, diletakkan di seluruh permukaan kornea di atas amnion membran. Lalu setelah itu baru dilakukan penempelannya dengan fibrin glue, dan setelah itu dipasang lensa kontak. Untuk cultivated oral mucosal epithelial transplant ini, jadi kita mengambil epitel dari mukosa pasien, lalu kita cultivated di laboratorium. Setelah biasanya stem cell deficiency. ทางต่างและ cultivate use the contra-DNA ini diambil dan for the third techniques that we just stem cell ini kita kembangkan di laboratorium, biasanya dengan bantuan amnion membran. Setelah itu baru kita tempel di atas kornea yang mata resipien. Untuk clinical question-nya sendiri, untuk PICO-nya, patientnya adalah patient dengan limbal stem cell deficiency. Untuk intervention-nya, simple limbal epithelial transplant atau SLAT, dan cultivated oral mucosal epithelial transplant atau COMET. Dengan comparison-nya adalah conjunctival limbal autograft atau CLAW. Dengan outcome-nya adalah BCVA dan ocular surface stability. Untuk literatur search-nya sendiri, saya melakukan literatur search di PubMed dan Science Direct dengan keywordnya adalah limbal stem cell deficiency and conjunctival limbal autograft or simple limbal epithelial transplant or transplant oral mucosa. Untuk PubMed saya mendapatkan 76 jurnal dan untuk Science Direct 203. Berikut adalah Prisma flowchart-nya. Untuk studi yang saya masukkan dalam sintesis ini ada 7. Ini adalah studi yang saya masukkan dalam IBCR ini. Jadi untuk studi karakteristiknya sendiri, yang pertama adalah penelitian oleh Schanbach berupa systematic review. Jadi systematic review di sini Schanbach membandingkan antara CLAW, SLAT, dan CLAT, di mana untuk CLAW sendiri dia mendapatkan 162 pasien dengan follow up-nya 1,56 tahun, dengan sedangkan untuk SLAT dia mendapatkan 253 pasien dengan follow up 1,48 tahun. Untuk penelitian Eslani yang berupa case series dengan pasien sejumlah 27 pasien dengan prosedurnya CLAW dengan follow up
49,8 12 sampai 186 bulan. Sedangkan untuk Ozer pada tahun 2020 juga melakukan penelitian mengenai CLO di mana pasiennya ada 31 dengan follow up 12 sampai 219. Untuk penelitian prapsawat tahun 2016 ini berupa case series dengan jumlah pasien 18. Dia melakukan penelitian dengan prosedur COMET dengan follow up-nya kurang lebih 8 sampai 50 bulan. Untuk Venugopal pada tahun 2021 juga melakukan case series untuk COMET dengan jumlah pasien 41 dengan follow up-nya 2 tahun. Sedangkan untuk Grabowski ini melakukan clinical trial terhadap COMET di mana ada 13 pasien yang dilakukan masuk dalam clinical trial ini. Yang terakhir adalah Hirayama, di mana Hirayama ini melakukan penelitian case control dengan jumlah pasien 32. Prosedurnya COMET, tetapi dia membedakan antara COMET yang menggunakan amnion membran dan COMET yang menggunakan substrate free sheet. Follow up-nya untuk yang menggunakan substrate free itu 109,8 minggu, sedangkan untuk amnion membran ada 146,6 minggu. Jadi ini adalah systematic review oleh Schanbach. Schanbach melakukan sistem untuk prosedur CLO sendiri. Dia ini adalah peneliti studi yang dimasukkan dalam analisis untuk prosedur CLO, di mana dia mendapatkan 10 studi, dan dapat kita lihat di sini dia Schanbach menunjukkan bahwa indikasinya mayoritas adalah chemical injury dengan size donor yang bervariasi, walaupun ada beberapa yang tidak menyebutkan ukuran donor yang diambil. Untuk anatomical suksesnya hasilnya dapat kita lihat juga bervariasi antara 33 sampai 100%, dan untuk fungsionalnya oleh hasil analisis dari Schanbach menemukan bahwa untuk fungsional suksesnya juga berkisar antara 65 sampai yang paling tinggi adalah 86. Untuk Schanbach sendiri untuk SLAT, karena SLAT ini merupakan tergolong teknik yang lebih baru, penelitiannya juga lebih sedikit, hanya ada 4, di mana mayoritas pada pasien-pasien dengan chemical burn injury, dan donor yang diambil ukurannya rata-rata 1-2 clock hour. Untuk anatomical suksesnya antara 70 sampai 84, sedangkan fungsional suksesnya antara 50 sampai 75. Berikutnya untuk anatomical success sendiri. Untuk memang pada dasarnya penelitian-penelitian tersebut mempunyai kriteria kesuksesan yang berbeda-beda. Untuk namun secara umum saya bagi menjadi 2, anatomical dan functional success. Untuk anatomical success sendiri untuk Schanbach, mereka menggunakan kriteria anatomical success, yaitu adalah restorasi dari epithelial secara komplit, di mana corneal surface-nya juga avaskular. Untuk CLO sendiri dia mendapatkan 81%, dan untuk SLAT sendiri hasil dari analisis Schanbach adalah 78% dari seluruh penelitian. Untuk Eslani pada tahun 2019 yang menggunakan teknik CLO didapatkan 77,8%, sedangkan untuk Ozer dengan kriteria intact epithelium dengan tidak adanya staining fluorescent pada fase LAT, dan tidak ada konjungtivalisasi ataupun inflamasi. Sedangkan untuk Ozer, di mana tidak ada dengan kriteria tidak ada staining, itu didapatkan success rate-nya 100%. Untuk prapsawat sendiri dengan prosedur COMET, kriteria ocular stability yang dianggap sukses adalah epithelial stability tanpa adanya defek epitel, tidak terdapat neovaskularisasi kornea ataupun invasi fibrovaskular pada papillary area, tidak ada atau terdapat inflamasi konjungtival yang minimal, serta tidak adanya symblepharon di bagian pupillary area. Sukses rate yang dia dapatkan adalah 75%. Untuk Venugopal sendiri dengan prosedur COMET, dia mendapatkan ada kriterianya adalah reduction dari ocular surface parameter severity score. Hal ini dikarenakan pada Venugopal dia melakukan penelitian pada LSD, pasien-pasien LSD pada SJS. Jadi untuk corneal, untuk parameternya sendiri ada corneal parameter, eyelid parameter, conjunctival parameter,
dengan masing-masing ada untuk korneal parameter ada penilaian untuk konjungtivalisasi, palisade of Vogt, neovaskularisasi, keratinisasi, superficial punctat keratitis atau corneal epithelial defect, dan opacification. Untuk eyelid parameternya sendiri, dia melihat keterlibatan dari mucocutaneous junction, meibomian gland involvement, dan punctal involvement. Sedangkan untuk konjungtival parameternya sendiri ada konjungtival hiperemia dan keratinisasi serta symblepharon. Ditemukan bahwa reduction ocular surface parameternya adalah pada 88,8% pada 2 tahun. Untuk penilaian Hirayama sendiri yang untuk prosedur COMET yang membandingkan antara substrat free dan amniotic membrane transplant, mereka menggunakan kriteria kornea yang jernih dengan tidak ada epithelial defect, penurunan fibrovascular tissue invasi pada kornea, dan tidak ada atau minimal dari symblepharon. Pada substrat free didapatkan 62,5%, sedangkan pada amniotic membrane terdapat 37,5% yang memenuhi kriteria ini. Untuk Drobowolski sendiri, untuk prosedur COMET, dia menggunakan kriteria tidak ada epithelial defect dengan epitel yang regular dan stratified, dan tidak ada neovaskularisasi perifer lebih dari 3 clock hour. Selanjutnya, dan success rate-nya adalah 76,4%. Ini adalah graph survival untuk Hirayama. Jadi, di mana di sini ditunjukkan bahwa pada Hirayama, pada substrat free group memiliki graph survival yang lebih baik daripada yang amniotic membrane. Selanjutnya untuk functional success sendiri, untuk systematic review adalah Cloud dan Schanbach. Untuk prosedur Cloud sendiri, kriteria untuk mereka menggunakan kriteria terdapat improvement dua baris atau lebih dari Snellen chart, di mana hal ini pada prosedur Cloud ditemukan pada 74,4%, yaitu 87 pasien dari 117. Dan untuk SLED sendiri 68,6%, yaitu pada 153 pasien dari 223. Sedangkan untuk Eslani dengan prosedur Cloud, dia menemukan bahwa untuk kriteria kesuksesan secara fungsionalnya adalah peningkatan 2 baris atau lebih, yaitu pada 74,1%. Sedangkan untuk pasien mereka yang di akhir mendapatkan BCVA di atas 20/40 adalah 44,45%. Untuk Ozer sendiri, dia untuk kriteria sukses secara fungsionalnya hanya menyatakan sebagai peningkatan dari visual acuity, di mana ini didapatkan pada 81%, namun untuk pasien dengan visual acuity terakhir lebih baik dari 20-40% adalah 32%. Untuk pesawat sendiri dengan prosedur COMET, mereka menggunakan kriteria peningkatan dari visual acuity, yaitu sebesar 70%, di mana untuk pesawat sendiri ini, dia membagi di tabel hasilnya sendiri, dia menunjukkan hasil post-operatif setelah COMET dan post-operatif setelah COMET dan prosedur lain. Karena pada penelitian ini, pasien-pasiennya selain menjalani COMET, ada beberapa pasien menjalani penetrating clavoplasty, kipro, ataupun katarak surgery. Didapatkan di sini bahwa hasil perbandingan antara pre dan post-operatif setelah COMET tidak jauh berbeda, namun pre dan post-operatif visual acuity setelah COMET dan prosedur lain seperti operasi PK, kipro, dan katarak surgery memiliki hasil yang bermakna perbedaannya. Selanjutnya untuk penelitian Venu Gopal juga menggunakan kriteria peningkatan dari visual acuity yang didapatkan pada 82,2%, dan untuk pasien dengan akhir BCVA lebih baik dari 6/60 adalah 55%. Ini adalah grafik untuk logmark dari pasien sampai follow up 2 tahun. Biasa dapat dilihat di sini bahwa dari hasil penelitian Venu Gopal biasanya setelah prosedur COMET, pasien akan memiliki visual acuity yang cukup stabil dari 6 sampai 2 tahun. 6 bulan sampai 2 tahun.
Untuk penelitian Hirayama sendiri, mereka menggunakan kriteria sukses secara fungsional adalah peningkatan lebih dari dua atau lebih baris dalam Snellen, di mana pada substrat free kita dapatkan pada 68,8%, sedangkan pada amniotik membran terdapat pada 43,8%. Ini adalah grafik untuk rata-rata dari BCVA pasien. Dapat kita lihat bahwa substrat free memiliki BCVA yang lebih baik daripada amniotik free. Dan perbedaan dari semuanya ini setiap bulan dari pre-op, 1 bulan setelah operasi, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 ini memiliki hasil yang bermakna. Yang penelitian terakhir adalah untuk penelitian dari Drobowski dengan prosedurnya COMET. Mereka menggunakan kriteria peningkatan dari BCVA dan itu terdapat pada 88,2%. Drobowski ini terdapat 17 pasien dengan aniridia dengan BCVA pre-op-nya bervariasi dari hand movement sampai ke pembacaan dari. Jadi untuk diskusinya, mengapa hasil ini bervariasi baik dari setiap prosedur itu sendiri, dan walaupun dengan prosedur yang sama, mengapa hasilnya bervariasi? Ini biasanya dapat salah satu penyebabnya adalah penyebab atau etiologi dari LSD-nya. Ini seperti pada penelitian Prabhawasat, dia di sini Prabhawasat selain melakukan dia melakukan analisis subgrup analisis di mana membedakan antara etiologi yang SJS dan burn. Di mana dapat kita lihat di sini untuk clinical success di SJS lebih rendah daripada pada burn injury. Begitu juga dengan perubahan secara fungsionalnya. Di mana untuk peningkatan dari visual acuity pada SJS lebih sedikit, hanya 10% dibanding pada burn injury yang 85,1%. Dan salah satu kekurangan dari penelitian dan mengapa hasilnya berbeda adalah masing-masing tidak menentukan untuk derajat berat ringannya dari LSD, sehingga hasilnya pun berbeda untuk setiap penyakit. Berbeda dengan penelitian Prabhawasat di mana dia spesifikan hasil dari pemeriksaannya dan mengklasifikasikannya berdasarkan grading dari hasil pemeriksaan itu. Begitu juga dengan Venugopal yang memberikan klasifikasi dari scoring ocular surface parameternya. Untuk penelitian dari Ozer, dia melakukan pasien-pasien tersebut menjalani CLOW dan beberapa menjalani PK dan dia melakukan analisis tambahan di mana pada pasien-pasien dengan CLOW yang menjalani PK di atas 12 bulan dan CLOW dengan PK kurang dari 12 bulan didapatkan survival dari grafnya sendiri lebih baik pada pasien-pasien dengan CLOW dengan PK di atas 12 bulan. Dan pasien-pasien CLOW yang menjalani rekonstruksi surgical reconstruction dari palpebra sebelum dan tidak menjalani lebih baik pada hasilnya pada yang menjalani lid reconstruction sebelumnya. Ini adalah salah satu alur decision making yang disarankan oleh Fernandez DKK untuk manajemen limbal stem cell deficiency, di mana biasanya untuk dari Fernandez sendiri dikatakan bahwa bila dia bilateral sebaiknya menggunakan COMET, sedangkan bila dia unilateral dapat kita gunakan CLOW ataupun SLAT. Untuk konklusinya, setiap teknik yang ada tidak inferior terhadap masing-masing satu sama lain, namun yang harus menjadi pertimbangan adalah COMET membutuhkan dana yang lebih besar dikarenakan COMET membutuhkan fasilitas laboratorium. Demikian, terima kasih dokter.